Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang manusia dan kesadaran spiritual. Ini perspektif tasawuf sebagai basis terapi ya. Jadi memang basisnya adalah terapi tasawuf, namun ini sifatnya bukan sufi murni ya pembahasan ini. Meskipun dasar kita adalah sufi yang murni, namun kita hubungkan dengan nilai-nilai psikologis sebagai bahan kita untuk menganalisis bagaimana menjadikan ini sebagai suatu terapi. Nah, gambarannya tema tentang manusia dan kesadaran spiritual dianalogikan begini teman-teman. Jadi handphone, ibaratnya manusia itu adalah sebuah handphone. Nah, handphone itu sebenarnya alat apa sih? Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, gitu kira-kira. Jadi kita akan mempelajari tentang handphone itu apa dan tujuan handphone itu untuk apa sih sebenarnya, sehingga kita sadar bahwa ternyata di dunia yang sudah semodern ini kita perlu yang namanya handphone. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman yang baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman yang baik, kita awali dengan pertanyaan. Sebenarnya manusia itu apa sih? Makhluk yang seperti apa? Makhluk biologis, psikologis, sosial, spiritual, ataukah semua benar? Maksudnya, apakah manusia hanya butuh makan dan minum saja secara biologis? Berarti makhluk biologis itu nggak butuh yang lainnya, misalnya dia nggak butuh apa ya, rasa dihargai, disayangi oleh orang lain, apa hanya butuh makan dan minum saja? Oke, kalau tidak berarti mungkin manusia adalah makhluk psikologis. Tapi apakah manusia hanya butuh makan minum dan manusia itu butuh dihargai oleh orang lain saja tanpa dia bersosial misalnya? Oke, apakah manusia juga merupakan makhluk yang membutuhkan makna hidup yang dihubungkan dengan Tuhan? Itu makhluk spiritual. Sebenarnya manusia itu makhluk apa sih kalau perspektif tasawuf? Nah, teman-teman yang baik, ternyata kalau dalam perspektif tasawuf itu manusia itu adalah ya semua benar, bahkan lebih dari itu. Jadi bukan hanya manusia yang sifatnya psikologis saja atau masalah-masalah psikologis saja, begitu kira-kira ya teman-teman semua efeknya, tapi juga manusia adalah makhluk yang spiritual, membutuhkan makna hidup yang dihubungkan dengan nilai-nilai transendental, yang dihubungkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, manusia dalam perspektif psikologi modern begini teman-teman. Umumnya melihat manusia sebagai makhluk yang sifatnya umum ya, biologis, kognitif, emosional, perilaku, tanpa banyak memberikan ruang pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan lah, nilai-nilai keilahian lah. Jadi itu seperti itu. Nah, sedangkan tasawuf, teman-teman yang baik, itu memandang manusia sebagai makhluk yang multidimensi. Jadi multidimensi itu ya banyak aspek-aspek yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bukan hanya sekedar jasmani atau tubuh atau psikis saja, bukan hanya fisik secara biologis, kemudian psikis saja, tapi juga spiritual, ruh dan juga hati. Jadi tasawuf ini memandang bahwa ketika manusia itu punya permasalahan, ya manusia itu kan makhluk yang multidimensi, jadi jangan hanya berhenti sampai psikisnya saja gitu loh, jangan hanya fokus ke psikisnya saja, tapi juga ke dalam psikis itu yang menghubungkan dia dengan hati, kemudian roh secara spiritual lah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini semua saling terhubung teman-teman semuanya. Kalau kita analogikan seperti yang di awal tadi teman-teman, manusia itu seperti smartphone atau handphone. Hardware itu adalah tubuh manusia sendiri, perangkat kerasnya itu loh ya teman-teman semua, itu namanya tubuh, seperti ya casing, kemudian layar gitu kira-kira ya. Kemudian software itu adalah pikiran atau emosi, seperti software itu kalau di handphone itu kan ada aplikasi misalkan WhatsApp, Instagram dan seterusnya ya, itu pikiran dan emosi kalau dikaitkan dengan manusia. Sedangkan operating sistemnya itu adalah hati. Seperti kita menggunakan iOS atau menggunakan Android ya, teman-teman semuanya, itu adalah hati. Nah, semua itu akan hilang, nggak akan berfungsi ketika kita tidak mempunyai connection. Jadi handphone itu kalau tidak ada sinyalnya, tidak ada wifi-nya gitu misalnya, atau tidak ada paketannya, atau ya akhirnya kan tidak ada koneksi. Nah, manusia pun demikian teman-teman semuanya. Jadi eh, koneksinya itu di dalam tubuh itu adalah namanya ruh teman-teman semuanya. Nah, kalau koneksi ini hilang, maka hidup terasa kosong. Nah, sehingga dimensi manusia dalam tasawuf itu membagi manusia itu menjadi dua hal besar, yaitu dimensi lahir dan juga dimensi batin. Yang tadi yang psikologi tadi lebih banyak itu cenderung
lebih banyak memandang manusia dari dimensi lahirnya saja, batinnya belum terlalu banyak memberikan ruang. Nah, kesehatan jiwa teman-teman semuanya itu akan seimbang jika dimensi lahir dan juga batin itu juga seimbang, gitu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman yang baik, mengapa banyak orang tetap gelisah? Kenapa ya? Gitu. Misalkan kaya tapi gelisah, sukses tapi kosong, banyak teman tapi merasa sendiri, dia punya segala-galanya misalnya. Tapi kalau dia masih kerasa kosong ya, kering hidupnya gitu. Kira-kira kenapa sih kira-kira gitu. Nah, kalau versi tahu teman-teman semuanya, masalah itu ternyata bukan dari luar tapi dari dalam. Nah, tasawuf ini berfokus pada dimensi batin. Jadi tidak bisa kita melihat orang itu dari luar itu, oh kelihatannya itu serba mewah, serba ada, serba punya. Kelihatannya serba ini, serba itu gitu. Pasti hidupnya itu pasti tidak akan pasti hidupnya tidak akan bermasalah gitu kira-kira. Karena tidak gitu, masih kering saja. Ternyata ada di dalam batin manusia itu sendiri. Nah, sejauh daripada itu kita sudah tahu bahwa handphone itu apa misalkan, atau manusia itu hakikatnya adalah seperti apa. Terus tujuan hidupnya itu apa sih gitu loh. Kalau handphone tujuannya itu apa gitu loh kira-kira. Sebenarnya tujuan manusia itu bukan hanya sukses, kaya, terkenal, yang sifatnya keduniawian ya teman-teman semua, tetapi tujuan manusia adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, menemukan makna hidupnya dia sehingga tidak kosong, kemudian sampai mencapai ketenangan batin. Nah itu yang dilihat dari sisi tasawuf teman-teman semuanya. Itu tadi kenapa manusia itu ya banyak yang sukses tapi ngerasa kering ya karena itu tadi gitu loh. Kita perlu mengungkap kesadaran bahwa kita perlu dengan Tuhan, kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan, mengenal lebih dekat sampai kemudian menemukan ketenangan. Nah, ma'rifatullah, mengenal dengan Allah itu perlu kita teman-teman semuanya kita tanamkan di dalam diri kita, ataupun juga kita sebagai konselor itu menanamkan ini dalam diri konseling. Karena ini dampaknya akan terasa manusia itu merasa lebih bermakna hidupnya kalau kita mengenal dengan Tuhan, lebih tenang, hidup lebih terarah gitu loh. Ya karena Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik, doa manusia itu pasti akan terkabul, dan Tuhan itu sang pemilik hati. Sehingga ketika hati gelisah itu, ketika kita mau mengingat Allah, doa kepada Allah, konsepnya ya teman-teman semuanya di sini itu pasti akan tenang. Kira-kira seperti itu. Sehingga tanpa tujuan spiritual, hidup mudah kosong. Kenapa mudah kosong? Karena tidak melibatkan spiritual dalam kehidupan. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman yang baik, kalau kita ngomongin tenang, tidak lepas dari namanya batin nih. Nah, suku batin itu ada 4, yang nanti juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Tapi saya akan perkenalkan terlebih dulu di sini, yaitu struktur batin itu ada 4, ada kolbun, hati, kemudian akal, kemudian nafs, ruh. Nah, ini masing-masing semua saling berkaitan ya teman-teman semuanya. Ini kalau satunya nggak jalan, maka outputnya itu pun atau hasilnya pun ya tidak akan sempurna lah kira-kira begitu. Jadi masing-masing saling berkaitan, teman-teman, saling bekerja bersama-sama. Hati adalah pusat kesadaran spiritual, itu letaknya dalam hati. Akal, kita tahu bahwa akal itu adalah berpikir dan juga untuk mengembangkan logika yang baik. Nafsu itu adalah dorongan dan keinginan, koneksi adalah ruh, itu adalah koneksi dengan Allah. Nah, kesehatan jiwa itu adalah keseimbangan kesemuanya. Jadi sebenarnya kalau boleh diurutkan gini teman-teman, pertama adalah ruh. Allah itu menemukan ruh dalam diri manusia. Setelah ruh kemudian itu menuju kepada kolbun, kepada hati, memberikan sinyal kepada hati. Nah, jembatan antara hati dan juga nafsu, output adalah nafsu mas dan teman-teman semuanya. Itu jembatannya ada di pikiran. Jadi setelah ruh itu memberikan pesan kehidupan kepada kolbun hati, kemudian hati itu memberikan pesan atau sinyal kepada pikiran manusia. Nah, pikiran manusia itu nanti akan menentukan nafsu itu sendiri, dorongan dan keinginan, mau positif mau negatif, kira-kira seperti itu. Nah, masalah itu terjadi ketika nafsu terlalu dominan dan hati lemah. Akibatnya cemas, kosong, kehilangan hidup dan sebagainya. Jadi konsep menurut tasawuf itu ketika orang itu merasa kosong tadi ya, atau merasa hidupnya bermasalah, kering, hampa dan sebagainya, karena eh, keinginannya itu terlalu tinggi, tapi hatinya itu lemah gitu loh. Nah, sedangkan hati adalah raja. Hati itu sang driver, sang pengontrol gitu kira-kira. Sehingga nafsu itu malah lebih dominan gitu loh.
Oleh karena itu, salah satu kunci di sini kalau kita melihat konsep seperti ini adalah ya kita kendalikan hatinya dulu sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang lebih pelik lah, kira-kira seperti itu. Nah, implikasi bagi terapi subsik. Terapi subsik ini tidak hanya menghilangkan gejala ya, teman-teman semuanya, menghilangkan gejala perilaku yang bermasalah saja, tetapi juga memperbaiki batin tadi, hati tadi, kemudian memperbaiki orientasi hidup dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifatnya lebih komprehensif. Implikasi terapi ini lebih komprehensif gitu ya daripada terapi-terapi yang lainnya. Ingin mencoba mengembangkan bukan hanya manusia itu sendiri saja, tapi juga lebih jauh daripada manusia. Ketika manusia itu sudah selesai permasalahannya, maka didekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Esa. Gitu. Sehingga kesimpulan Taurat adalah menurut tasawuf manusia adalah makhluk jasmani, psikologis dan juga spiritual ya. Jangan tinggalkan spiritualnya. Manusia masalah manusia bukan hanya masalah pikiran, tapi juga masalah hati dan juga spiritual. Inilah dasar dari terapi sofistik. Pada intinya, masalah manusia itu menurut pandangan terapi sofistik bukan hanya masalah biologis, masalah psikis saja, pikiran, emosi dan seterusnya, tapi juga spiritual. Ini dasarnya. Nah, ini sebagai bahan refleksi kita bersama teman-teman semuanya untuk membuktikan atau merasakan bagaimana perlunya terapi fisik ya dalam kehidupan manusia. Pernah nggak sih kita ngerasa hidupnya kosong tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba kosong ya? Padahal mungkin kita punya punya materi segala-galanya misalnya. Itu kira-kira masalah apa sih? Masalah psikologis, spiritual, atau masalah keduanya? Nah, ini bahan refleksi kita bersama teman-teman semuanya. Apakah hanya cukup diselesaikan secara psikologis saja ataukah perlu spiritual? Nah, ini juga penting. Oke. Mungkin itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi